Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin olahraga, cuci tangan, terus ketika keluar rumah itu memakai masker. Nah, kembali lagi bersama Ibu Rida dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillah, baca doa selesai. Untuk pembahasan hari ini, Ibu akan ngebahas 2 poin, di mana ada kelangkaan dan kebutuhan. Nah, dari kalian semua sebelumnya ada yang pernah tahu apa itu kebutuhan dan apa itu kelangkaan? Nah, sekarang Ibu akan ngebahas beberapa mengenai tentang kebutuhan dan kelangkaan, di mana nanti Ibu akan ngebahas pengertiannya, terus macam-macamnya. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan yang terakhir ada alat pemuas kebutuhan manusia. Kita simak ya materi dari Ibu hari ini. Kelangkaan dan kebutuhan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya, berdasarkan waktu pemenuhan, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan subjeknya. Nah, berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Contohnya, makanan sebagai pangan. Yang kedua, pakaian sebagai sandang. Nah, yang ketiga adalah rumah sebagai papan. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari kebutuhan primer. Kedua ada kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemuasnya dapat ditunda. Contohnya olahraga, kedua hiburan, ketiga televisi. Berikut adalah beberapa contoh gambar dari kebutuhan sekunder. Nah, ini yang ketiga, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya itu ada gambar mobil mewah. Lalu contoh yang kedua ada perhiasan. Dilihat berdasarkan waktu pemenuhannya dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Sedangkan kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus dilakukan saat itu juga, melainkan dapat ditunda. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan yang diperlukan agar rohani atau mental dapat berfungsi dengan baik. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan subjeknya. Dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Sedangkan kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai keluarga sampai masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada 6 poin. Yang pertama, tempat tinggal. Contohnya, manusia yang tinggal di pesisir pantai memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mereka yang tinggal di pegunungan. Yang kedua, dari segi pendidikan. Contohnya, kebutuhan murid SD berbeda dengan kebutuhan murid SMP.
Nah, yang ketiga, dilihat dari usia. Contohnya, kebutuhan orang dewasa akan berbeda, jelas dengan kebutuhan anak-anak. 4. Pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka cenderung semakin besar pula kebutuhannya. Poin kelima ada selera. Contohnya, selera seseorang belum tentu sama dengan selera orang lain. Nah, yang terakhir, dilihat berdasarkan jenis kelamin. Contohnya, kebutuhan laki-laki akan berbeda dengan kebutuhan wanita. Berbagai kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan alat-alat pemuas kebutuhan. Di sini dibagi menjadi dua. Ada barang, ada jasa. Barang adalah benda ekonomi yang jelas wujudnya. Berarti yang terlihat ya. Sedangkan yang jasa adalah benda ekonomi yang wujudnya tidak nyata atau abstrak. Tindakan ekonomi, motif dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan kata lain, jika kegiatan manusia memilih atau membandingkan barang, itu bisa dikatakan dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi dibagi menjadi dua, ada rasional, ada irasional. Masing-masing sudah ada contohnya ya, bisa dibaca. Nah, kenapa dikatakan rasional? Karena tindakan ekonomi yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Sedangkan yang irasional adalah tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan, namun pada kenyataannya tidak menguntungkan. Sebelum ke pengertian motif ekonomi, nah pengertian motif itu sendiri kan suatu dorongan orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Nah, sedangkan motif ekonomi itu sendiri yaitu daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan kegiatan ekonomi. Nah, dalam motif ekonomi itu sendiri ada yang disebut dengan motif konsumen, terus motif produsen, terus ada juga motif distributor. Itulah salah satu contoh dari motif ekonomi. Nah, ini ada pengertian dari prinsip ekonomi, adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Ada dua keuntungan yang dapat kita peroleh jika menggunakan prinsip ekonomi. Ya, yang pertama itu kita dapat memaksimalkan keuntungan dengan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, yang kedua, kita dapat meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ada 3 poin prinsip ekonomi. Nah, yang pertama ada prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, ada prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Nah, yang terakhir ada prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi maksudnya yaitu dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi pengorbanan tertentu. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, produsen harus tahu barang dan jasa apa yang ingin dihasilkannya. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumtif maksudnya yaitu dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari satu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu. Nah, dengan mengingat bahwa anggaran yang tersedia terbatas, sedangkan kebutuhan yang sangat banyak, maka kita perlu membuat yang namanya prioritas. Maksudnya prioritas itu harus gimana? Nah, kita harus mengelompokkan kebutuhan mulai dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Nah, misalkan kebutuhan yang dianggap paling penting harus diprioritaskan terlebih dahulu pemenuhannya, sedangkan yang kurang penting dapat ditangguhkan atau ditunda. Dalam kegiatan ekonomi konsumtif itu ada 2 pilihan, di mana misalkan ada manusia yang memilih gaya hidup modern dan ada juga gaya hidup yang sederhana.
Nah, pengertian prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dan biaya tertentu. Dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, pembahasan yang pertama membahas tentang produksi. Nah, pengertian produksi itu sendiri bisa dibaca ya. Nah, sedangkan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi itu biasa disebut dengan produsen. Lalu, apa sih kegunaan atau manfaat nilai guna dalam suatu produksi? Itu sebagai kepuasan yang diperoleh sebagai hasil dari mengonsumsi suatu barang atau jasa tertentu. Nilai guna itu sendiri bisa dilihat dari bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Selanjutnya, ada faktor-faktor produksi dibagi menjadi 4 ya. Kita nanti bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini ada pembahasan tentang tanah. Bisa dilihat ya gambarnya, contohnya ada masyarakat pedesaan sama masyarakat perkotaan. Dimana kalau misalkan masyarakat pedesaan itu kan penduduknya tidak padat. Nah, tanah lebih banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pemenuhan kebutuhan primer, seperti pangan dan papan. Nah, sedangkan di masyarakat perkotaan, yang penduduknya lebih padat dan heterogen, tanah lebih dimanfaatkan untuk pengembangan industri dan perdagangan. Nah, selanjutnya tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibagi menjadi 2 bentuk, ada jasmani sama rohani. Nah, kalau misalkan mengenai tenaga kerja, singkatnya gini, semakin tinggi mutu sumber daya manusia, semakin tinggi pula kemampuan yang dimilikinya untuk apa? Untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan Sang Pencipta Tuhan bagi kesejahteraan manusia. Nah, yang ketiga ini ada modal. Jelas ya, dalam suatu produksi itu sangat perlu modal. Nah, modal ini bisa berupa uang ataupun barang. Faktor yang keempat itu yaitu kewirausahaan. Nah, buat pengertian itunya sendiri bisa dibaca ya. Nah, perlu diketahui juga orang yang mempunyai kemampuan atau berwirausaha itu disebutnya wirausahawan. Distribusi. Apa itu distribusi? Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Lalu, apa itu distributor? Distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Lalu kegiatan distribusi itu apa aja sih? Nah, ini ada 5 tahap ya. Bisa dilihat tahapan-tahapannya dari 1 sampai 5. Selanjutnya ada badan-badan distribusi atau bisa disebut dengan orang atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Ini ada beberapa badan distribusi, ada 1 sampai 7. Selain tadi ada badan-badan distribusi, selanjutnya ada sistem distribusi dibagi menjadi 3, distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Nah, sistem distribusi ini adalah cara yang digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen. Selanjutnya pembahasan ada konsumsi. Nah, apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Adapun faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi dibagi menjadi 2. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Yang pertama itu faktor-faktor ekonomi. Nah, yang kedua itu faktor-faktor non-ekonomi. Kegiatan konsumsi pelaku ekonomi itu ada 3. Ada rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan pemerintah. Pembahasan pertama mengenai permintaan. Nah, untuk pengertian itu sendiri di sini bisa dibaca ya. Nah, jika kalian memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa, terus disertai dengan kemampuan untuk membayar, itu bisa disebut dengan permintaan.
Di sini terdapat 3 hal penting ya. Itu yang pertama itu ada jumlah. Nah, maksudnya yang jumlah ini tuh jika misalkan jumlah barang yang diinginkan atau dibeli itu harga barang tersebut dilihatnya itu bisa dibandingkan dengan harga barang lain, terus pendapatan kalian, terus selera kalian. Nah, yang kedua itu keinginan. Kalau keinginan itu biasanya sesuai dengan kemampuan serta kesediaan pembeli untuk membeli. Nah, kalau yang ketiga itu jumlah barang yang diminta. Jelas ya, harus jelas apakah jumlah yang diminta itu untuk per hari, atau bahkan per bulan, atau bahkan per tahun. Nah, dalam suatu permintaan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada berapa poin itu? Ada 1 sampai 7 poin. Nah, ini ada kurva permintaan. Di sini ada contoh dari tabel sama grafik ya. Ini bisa dilihat, bisa dibaca ya. Kita belajar membaca tabel. Nah, dilihat dari kurva permintaan, contohnya Budi ini membeli jeruk. Nah, membeli jeruk itu selama 1 bulan, menggambarkan permintaan Budi yang terdapat pada tabel. Lihat tabelnya ya. Setiap titik pada kurva permintaan memperlihatkan kombinasi harga dan jumlah yang diminta oleh Budi. Nah, dari tabel terlihat jelas ya, bahwa jumlah jeruk yang diminta akan semakin banyak. Ingat, akan semakin banyak jika harga turun. Sebaliknya, jumlah jeruk yang diminta semakin sedikit jika harga semakin tinggi. Nah, jika pembahasan mengenai penawaran itu sendiri kan biasanya penawaran suatu produk atau barang lah ya. Nah, bisa juga kalau penawaran itu tidak mempersoalkan jarak produsen dengan konsumen, misalkan pabrik dengan pembeli. Nah, singkatnya gini ya. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan menurun. Sama halnya tadi dengan permintaan, nah penawaran pun ada faktor-faktor yang mempengaruhinya sama. Ada 7 poin, bisa dibaca ya, satu persatu. Nah, sekarang ini ada kurva penawaran, tadi kan ada kurva permintaan. Nah, sama halnya juga ini ada contoh tabel sama grafik, bisa dibaca ya, bisa diamati. Kita lihat tabel sama grafik. Nah, kita dapat melihat bahwa jumlah jeruk, misalkan lagi jeruk ya, yang ditawarkan semakin banyak jika harga meningkat. Nah, sebaliknya jumlah apel yang ditawarkan semakin sedikit jika harganya semakin rendah. Maksudnya gini, secara lebih jelas ya, kalau hukum penawaran itu apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Pembahasan pertama ini ada pasar. Nah, untuk pengertian pasar itu sendiri ini ada ya di bawah penjelasannya. Biasanya itu berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari, terus untuk diperjualbelikan. Nah, biasanya di pasar itu terjadi permintaan dan penawaran. Nah, untuk penawaran itu dilakukan oleh penjual dengan menunjukkan barang yang diperdagangkan. Untuk calon pembeli itu tertarik membeli. Nah, sedangkan untuk pembeli itu sendiri melakukan permintaan agar penjual setuju menjual barang yang diperdagangkan sesuai harga yang diminta oleh calon pembeli. Fungsi pasar itu ada 3 fungsi distribusi. Yang pertama itu dikatakan fungsi tersebut karena kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua itu ada fungsi pembentuk harga, di mana biasanya kalau di pasar tradisional itu terjadi proses tawar-menawar. Penawaran tentang suatu harga itu disebut dengan fungsi pembentukan harga. Nah, yang terakhir fungsi promosi, di mana diperkenalkan suatu barang dan jasa dilihat dari manfaat, keunggulan, serta keunikannya kepada konsumen. Selanjutnya ini ada tentang macam pasar. Itu ada 6 poin ya. Bisa dibaca satu persatu poinnya.
Sekarang tentang harga. Apa itu harga? Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, biasanya kalau di pasar itu antara penjual dan pembeli itu melakukan tawar-menawar. Nah, proses tawar-menawar ini akan memunculkan harga kesepakatan atau apa yang disebut dengan sebagai harga pasar. Nah, biasanya penjual ini selalu mengharapkan harga setinggi-tingginya. Sebaliknya, pembeli mengharapkan harga serendah-rendahnya. Fungsi harga. Nah, fungsi harga itu memiliki fungsi sebagai alat pengukur atau pembeda suatu harga. Contohnya nih ya, harga sebuah mobil sama dengan harga 10 buah sepeda motor, itu sama harganya. Sehingga dapat dikatakan satu buah mobil itu sama dengan 10 buah sepeda motor. Selanjutnya ini ada juga macam harga, di mana ada harga subjektif, ada harga objektif, ada harga pokok, terus ada harga jual. Di sini ada 4 macam harga. Untuk pengertian ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri bisa dibaca ya. Jadi intinya itu segala pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi. Efek positif dari iptek itu sendiri itu ada 4 poin, bisa dibaca ya. Nah, Ibu akan ngasih salah satu contohnya. Nah, mungkin dulu penduduk antar wilayah atau antar pulau sulit berkomunikasi. Nah, untuk saat ini melalui telepon genggam, komunikasi dapat berlangsung seketika. Nah, sekarang tentang efek negatif iptek ada 5 poin. Bisa dibaca ya satu persatu poinnya. Nah, sekarang Ibu akan ngasih contoh. Nih, sekarang kan perkembangan berbagai permainan elektronik yang digemari anak-anak juga mengakibatkan permainan-permainan anak-anak tradisional itu makin ditinggalkan. Sekarang ini permainan tradisional menjadi permainan digital. Itu contoh dari Ibu. Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Contohnya ya, contoh nyata saat ini adalah penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Nah, karena melalui kemajuan teknologi seperti internet, pembeli dapat memesan langsung barang tanpa harus bertemu pembeli, bahkan tanpa harus melihat fisik barang yang hendak dibeli. Inilah peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, salah satu peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi di sini ada produksi. Nah, dari sisi produksi itu sendiri, kemajuan iptek akan membantu kegiatan ekonomi. Misalnya, yang berkaitan dengan kemajuan mesin produksi. Sedangkan dari distribusi itu sendiri, kemajuan iptek akan mempermudah pemesanan hingga pengiriman barang. Nah, pembeli dapat memesan secara langsung kepada penjual, bahkan pada pabrik. Hal ini akan mempermudah distribusi barang. Nah, kalau dari sisi konsumsi bisa dilihat pada pemesanan, pembeli tidak perlu melihat langsung dan melihat fisik barang, namun bisa melihat membeli secara online. Nah, pembelian pun dapat melalui transfer antar bank sehingga penjual dan pembeli tidak perlu memegang uang secara fisik. Yang pertama ada kreativitas. Nah, seorang wirausahawan sejati pasti mempunyai daya kreativitas tinggi. Ia merupakan orang yang mengembangkan kreativitasnya. Nah, ini yang membedakannya dari orang lain. Untuk mengembangkan kreativitas wirausahawan, antara lain dapat dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut. Nah, di sini ada 8 poin untuk pengembangan kreativitas seorang wirausahawan. Bisa dibaca ya. Yang kedua ada kewirausahaan. Nah, di sini ada istilah-istilah dari bahasanya ya. Wira artinya sikap ksatria yang gagah dan lain sebagainya. Swa artinya sendiri dan sta artinya berdiri. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa istilah ini membentuk ya, baru yang menunjukkan sifat keutamaan yang harus dimiliki oleh tokoh kemajuan yang berani mengambil keputusan berdasarkan kemampuan sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Bisa dikatakan juga kalau kewirausahaan itu yaitu sebagai suatu kepribadian
yang unggul dan mencerminkan budi yang luhur dan sifat-sifat yang perlu diteladani, yang atas dasar kemampuan sendiri, terus dapat menyumbangkan karya. Demi apa? Demi kemajuan kemanusiaan yang berlandaskan kebenaran dan kebaikan. Itulah pengertian singkat dari kewirausahaan. Nah, agar dapat menjadi wirausahawan seseorang, maka sejumlah perbaikan diri harus dilakukan. Nah, antara lainnya yang pertama ini ada pengembangan daya visi, di mana seorang wirausahawan mengembangkan kemampuan untuk membayangkan apa yang akan terjadi dan hal apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Nah, untuk saat ini misalnya dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan usahanya. Itu alternatifnya misalnya. Nah, yang kedua ini ada mengembangkan kemampuan, di mana seorang wirausahawan itu harus mengembangkan kemampuannya dalam mewujudkan kebutuhan dari konsumen itu sendiri ke dalam bentuk barang atau jasa yang diinginkan. Misalnya nih, memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan ringan praktis. Nah, dapat dinikmati di mana saja atau menjawab kebutuhan konsumen terhadap jajanan pasar, yang mana yang lezat, sehat, dan bergizi tinggi. Itu misalnya. Yang ketiga ada mengembangkan daya intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi merupakan peringatan dari alam bawah sadar seseorang. Nah, intuisi datang tidak tentu, terkadang pada saat-saat kritis. Nah, intuisi dapat dimanfaatkan seorang wirausahawan untuk mengambil keputusan saat diperlukan, namun tetap tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya nih ya, pada saat memutuskan untuk memilih lokasi usaha dan jenis usaha apa yang akan ditekuni seorang wirausahawan. Nah, yang keempat ada mengembangkan daya imajinasi. Nah, kemampuan imajinasi memberikan gagasan kepada seorang wirausahawan untuk membayangkan tentang suatu hal yang tidak pernah ada sebelumnya atau belum pernah dilihatnya. Semisalnya nih ya, gagasan untuk menciptakan alat sederhana pemimpil jagung misalnya adalah juga hasil karya imajinasi petani yang menginginkan sebuah alat perontok yang murah, mudah dibuat sendiri, mudah digunakan, tidak perlu bahan bakar minyak, mudah dan praktis dimanapun, serta tidak melakukan perawatan. Misalnya itu. Nah, berpikir lateral ini adalah cara otak untuk mengolah informasi yang terbatas sehingga menghasilkan sejumlah gagasan baru. Nah, biasanya berpikir lateral berbeda dengan berpikir vertikal yang biasa dijajarkan di sekolah. Nah, seorang wirausahawan yang berpikir vertikal akan melihat sesuatu hambatan sebagai suatu rintangan dan dia akan langsung berhenti. Namun, seorang wirausahawan yang berpikir lateral akan melihat hambatan justru sebagai suatu peluang. Nah, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab kelangkaan. Antara lain yang pertama ada perbedaan letak geografis. Nah, sumber daya alam penyebaran tidak merata di muka bumi. Ada daerah yang kaya minyak dan ada yang kaya akan batu bara. Nah, ada daerah yang subur, terus ada daerah yang gersang. Nah, perbedaan geografis ini menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Nah, yang kedua ini ada pertumbuhan penduduk yang cepat, di mana cepatnya pertumbuhan penduduk bila dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kelangkaan barang dan jasa. Itu sangat jelas ya. Nah, yang ketiga ini ada kemampuan produksi. Faktor produksi dalam pembuatan barang dan jasa memiliki keterbatasan. Contohnya, sumber daya manusia akan membutuhkan istirahat atau cuti. Demikian pula dengan sumber daya mesin yang hanya bekerja maksimal pada kapasitas tertentu. Nah, yang terakhir ini ada perkembangan teknologi tidak merata. Nah, tidak semua negara mengalami perkembangan ekonomi yang sama. Negara-negara maju memiliki perkembangan teknologi yang umumnya lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara berkembang.
Di sisi lain, kebutuhan barang dan jasa di negara berkembang mengikuti negara maju. Karena apa? Karena ada kecenderungan yang meniru gaya hidup masyarakat negara maju. Nah, tadi pembahasan tentang faktor yang menjadi penyebab kelangkaan. Di sini ada cara-cara untuk mengatasi kelangkaan. Ada 4 poin. Bisa dibaca ya satu persatu poinnya. Nah, hubungan antara kelangkaan, permintaan, dan penawaran ini bisa dibaca ya. Nah, suatu daerah yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan daerah lain akan menawarkan barang dan jasa tersebut. Gini ya, adapun daerah yang membutuhkan barang dan jasa tertentu misalkan akan mencari dan meminta barang dan jasa yang dibutuhkan. Maka terjadilah konektivitas antar ruang bagi kedua belah pihak yang saling meminta dan menawarkan barang dan jasa. Permintaan dan penawaran antar wilayah dalam memenuhi permintaan dan penawaran dapat terjadi melalui pasar. Betul sekali. Nah, sebelumnya kita telah pelajari ya tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, transaksi permintaan dan penawaran barang terjadi di pasar. Meski demikian, belum tentu penjual dan pembeli bertemu secara fisik di pasar. Nah, permintaan dan penawaran dapat dilakukan melalui teknologi seperti telepon genggam atau internet tanpa harus bertemu secara fisik. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi masa praaksara. Kedua, peserta didik dapat memahami periodisasi masa praaksara. Masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia, ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Dengan demikian, masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Lalu, mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Ada yang tahu? Baik, aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi atau membaca suatu informasi. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase. Perubahan dari zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang cukup lama, sampai jutaan tahun. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua, berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kulit bumi masih sangatlah panas, sehingga belum terdapat kehidupan. Kedua, zaman Paleozoikum, atau yang dikenal dengan zaman kehidupan tua, di mana zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah muncul tanda-tanda kehidupan, seperti adanya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, kemudian berbagai jenis ikan, amfibi, dan juga reptil. Zaman ketiga adalah zaman Mesozoikum, atau yang dikenal dengan zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di muka bumi semakin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk yang sangat besar, atau yang kita kenal sebagai dinosaurus. Selain itu, muncul juga berbagai jenis burung. Dan zaman keempat adalah zaman Neozoikum, atau yang dikenal sebagai zaman kehidupan baru.
di mana berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zaman tertier dan juga zaman kuartier. Zaman tertier adalah zaman di mana jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi pada umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui, seperti jenis gajah purba yang pernah hidup di wilayah Amerika Utara dan Eropa Utara. Dan kemudian zaman kuartier. Zaman kuartier ini berlangsung kurang lebih 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita semua. Hal tersebut dikarenakan, ada yang tahu? Ya, dikarenakan awal dari kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu ada zaman batu dan juga ada zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada zaman Paleotikum. Zaman Paleotikum berlangsung kurang lebih 600 tahun yang lalu. Paleotikum ini berasal dari dua kata, paleo dan juga litos. Paleo diartikan sebagai tua, sedangkan litos diartikan sebagai batu. Kehidupan manusia pada masa ini masih sangat sederhana, dan juga kehidupannya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau nomaden. Peninggalan kebudayaan yang terdapat di Indonesia ditemukan di wilayah Pacitan, Ngadong, Jawa Timur. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Mesolitikum ini berasal dari dua kata, yaitu meso dan juga litos. Meso diartikan tengah, sedangkan litos artinya batu. Jadi zaman ini dapat disebut dengan zaman Batu Tengah. Hasil kebudayaan pada zaman Batu Tengah ini sudah mengalami kemajuan dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman sebelumnya. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, tapi tidak semuanya karena masih sebagian. Kebudayaan menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Keijokuen-Modenger dan kebudayaan Abrisch-Sausch-Reich. Keijokuen-Modenger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yang artinya sampah dapur. Keijokuen-Modenger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan menjadi fosil. Keijokuen-Modenger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu antara Langsa dan Medan. Sedangkan kebudayaan Abrisch-Sausch-Reich diartikan sebagai gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Jadi, zaman Neolitikum dikenal dengan zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan yang mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara, di mana mereka mulai hidup menetap dan juga mampu menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil peninggalan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Yang terakhir adalah zaman Megalitikum.
Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Sehingga zaman ini dikenal dengan zaman batu besar. Pada zaman ini dikenal tradisi megalitik, yaitu tradisi pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan pada zaman ini diantaranya ada menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, sorpagus, dan punden berundak. Selanjutnya ada zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam, di mana zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu saja untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, seperti perunggu dan juga besi. Menurut perkembangannya, zaman ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada zaman perunggu, zaman tembaga, dan juga zaman besi. Namun, di Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan juga zaman besi. Gambar yang terdapat pada slide merupakan salah satu benda yang dihasilkan pada zaman logam, yang dikenal sebagai nekara. Perkembangan kehidupan pada masa praaksara dapat terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleotikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Sesuai dengan cara memenuhi kebutuhannya, manusia pada masa ini hidupnya tidak menetap. Mereka selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Pada masa ini juga manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan juga kayu. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum, di mana kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa ini, manusia sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Mereka pun juga sudah mulai hidup menetap. Selama bertempat tinggal di dalam gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup mereka. Bentuk lukisan tersebut berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam, karena manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada masa ini, manusia sudah hidup menetap. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Pada masa ini, manusia sudah semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam, seperti untuk kegiatan sehari-hari, untuk perhiasan, dan juga sebagai alat upacara keagamaan. Keempat, masa perundagian. Masa ini merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian sendiri berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi, yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Pada masa ini, masyarakat sudah mampu mengatur kehidupannya.
Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, masyarakat pada masa ini sudah hidup menetap di wilayah yang lebih besar dan lebih teratur. Pada masa ini juga manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi manusia-manusia purba yang ada di Indonesia. Kedua, dapat memahami nilai-nilai budaya masa praaksara. Dan yang ketiga, dapat memahami nenek moyang bangsa Indonesia. Manusia purba diartikan sebagai manusia yang hidup pada masa praaksara, prasejarah, atau zaman purba. Fosil-fosil manusia purba yang telah ditemukan berupa sisa kerangka manusia purba yang telah membatu. Meganthropus paleojapanicus adalah manusia purba tertua di Indonesia. Selain itu, Meganthropus juga dikenal sebagai manusia besar atau raksasa dari Jawa. Penemu dari Meganthropus erectus ini adalah Von Koningswell pada tahun 1931 sampai 1941. Tempat penemuannya itu di wilayah Sangiran, utara Surakarta. Selanjutnya ada Picanthropus, yang dikenal sebagai manusia kera yang berjalan tegak. Terdapat beberapa jenis Picanthropus yang pernah ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada Picanthropus erectus. Picanthropus erectus ini ditemukan oleh Eugen Dubais pada tahun 1980, tepatnya di Trinil, Lembah Bengawan Solo. Selanjutnya ada Picanthropus mojokertensis yang ditemukan di Mojokerto, tepatnya di lembah Sungai Brantas. Kemudian ada Picanthropus soloensis yang ditemukan di Ngandong dan Sangiran, Lembah Bengawan Solo. Dan yang terakhir ada Picanthropus robustus yang ditemukan di Sangiran, Lembah Bengawan Solo. Yang ketiga ada Homo sapiens atau yang dikenal sebagai manusia cerdas. Homo sapiens ini adalah jenis manusia purba yang memiliki sifat mirip seperti manusia pada saat ini. Terdapat beberapa jenis manusia Homo sapiens. Yang pertama ada Homo wajakensis, yang kedua Homo soloensis, yang ketiga Homo sapiens austromelanesoid, kemudian yang keempat ada Homo sapiens mongoloid, dan yang terakhir ada Homo floresiensis. Belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Nilai-nilai budaya dan tradisi tersebut masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Nilai yang pertama adalah nilai religius. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka percaya bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Nilai yang kedua adalah nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama, seperti membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut dapat dilihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. Ketiga, nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat dilihat dari dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Keempat, nilai keadilan. Nilai keadilan ini sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. Dan yang terakhir adalah tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Coba anak-anak perhatikan penduduk Indonesia yang ada pada saat ini. Mengapa ada banyak keragaman fisik dalam warna kulit atau rona muka dan juga bentuk rambut? Mengapa ada keberagaman dalam nilai budaya, tradisi, dan juga bahasa? Dari mana munculnya keragaman tersebut? Ada yang tahu? Baiklah, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Paul dan Fritz Saracen berpendapat bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Peda oleh Saracen. Bangsa Peda menyebar dan mendiami wilayah timur Indonesia. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Dutro-Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah berambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Selain itu, terdapat juga ras Melanosoid yang tersebar di Laut Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat memahami proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kedua, dapat memahami pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Ajaran agama Hindu berpedoman pada kitab Weda yang ditulis dalam bahasa Sangsekerta. Ajaran agama Hindu bersifat politisme atau memuja banyak dewa. Salah satu dewa yang dipuja adalah Brahmana. Terdapat 4 golongan pada masyarakat Hindu atau yang disebut dengan kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana atau kasta tertinggi, terdiri dari pendeta. Selanjutnya ada kasta kesatria yang terdiri dari raja-raja dan bangsawan. Kemudian ada kasta waisa yang terdiri dari para pekerja seperti pegawai, petani. Dan yang terakhir ada kasta sudra, terdiri dari budak dan tawanan perang. Agama Buddha diajarkan pertama kali oleh Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama. Ajaran agama Buddha bersumber pada kitab Tripitaka atau 3 keranjang yang ditulis dalam bahasa Pali. Agama Buddha percaya adanya hukum karma atau reinkarnasi, kelahiran kembali. Agama Buddha bersifat monoteisme, menyembah satu Tuhan yaitu Sang Buddha. Masyarakat Buddha tidak mengenal adanya kasta. Terdapat beberapa teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Waisa yang dikemukakan oleh N.G. Krom. Beliau menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Kedua,
teori kesatria yang disampaikan oleh Burke, Morkenji, dan juga Mons. Mereka berpendapat bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha dibawa oleh para kesatria atau bangsawan India. Ketiga, teori Brahmana yang diungkapkan oleh Van Leer. Beliau mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya tersebut didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa. Teori yang terakhir adalah teori arus balik yang disampaikan oleh Bose. Beliau menyatakan bahwa proses masuknya ajaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri yang sebelumnya belajar di India. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia pada bidang pemerintahan bisa dilihat dari adanya perubahan pemilihan seorang pemimpin. Sebelumnya, masyarakat Indonesia dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih langsung oleh anggota masyarakatnya. Tetapi setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan diturunkan secara turun-temurun. Kedua, di bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, perbedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan Brahmana atau pendeta menduduki golongan pertama. Kesatria, bangsawan prajurit menduduki golongan kedua. Waisa, pedagang dan petani menduduki golongan ketiga, sedangkan sudra atau rakyat biasa menduduki golongan terendah atau golongan keempat. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Pengaruh di bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Keempat, pengaruh dalam bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya, pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha di Indonesia, banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha. Perubahan dalam bidang kebudayaan. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadinya proses perpaduan antara dua kebudayaan Indonesia dan Hindu-Buddha. Perpaduan tersebut disebut dengan akulturasi. Contohnya dari seni bangunan. Terdapat bentuk candi di Indonesia merupakan akulturasi antara unsur Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia atau punden berundak. Contoh berikutnya dari seni rupa dan seni ukir, yaitu relief yang dipahatkan pada dinding pagar rangkan Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Kemudian contoh dari sastra dan aksara, yaitu isi dan cerita dalam pertunjukan wayang yang berasal dari India, yaitu cerita yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Kedua, dapat memahami peninggalan-peninggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha.
Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sejak abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sumber utama dari Kerajaan Kutai ini diketahui dari yupa. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama. Yupa merupakan tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Berdasarkan salah satu dari prasasti yupa, kita dapat mengetahui siapa saja raja-raja yang pernah memerintah di Kutai. Di antaranya ada Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Kutai adalah melakukan usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Agama yang dianut dari kerajaan ini adalah Hindu Siwa, yaitu memuja Dewa Siwa. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara ini diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan. Salah satunya adalah prasasti kebun kopi. Selain itu, sumber lain tentang kerajaan ini diperoleh dari catatan seorang musafir Cina yang bernama Pahin. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara ini adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Kehidupan ekonomi masyarakat dari kerajaan Tarumanegara ini berupa pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Sedangkan agama yang dianutnya adalah agama Hindu pemuja Dewa Wisnu. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, yang terletak di wilayah Palembang. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, dan prasasti dari luar negeri, yaitu Prasasti Ligor. Selain menjadi pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya ini adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya juga, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-11. Salah satu penyebabnya adalah penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Chola Mandala. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti ini saling mengisi pemerintahan dan terkadang memerintah bersama-sama. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno ini diperoleh dari prasasti peninggalannya. Salah satunya adalah Prasasti Canggal. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram kuno yaitu ada Raja Sana, Raja Sanjaya, Raja Rakai Panakaran, Raja Daksa, Raja Tuladong, dan Raja Sri Maharaja Rakai Wawa. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno bersumber dari usaha pertanian karena letaknya di pedalaman. Selain pertanian, masyarakat Mataram kuno juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Kerajaan Medang terletak di Jombang, Jawa Timur, yang kemudian dipindahkan ke Watugaluh di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis, Jawa Timur. Pendiri dari Kerajaan Medang ini adalah Empu Sendok dengan Wangsa Isaya.
Raja-raja yang pernah memerintah Medang Kamulan, diantaranya ada Empu Sendok, Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makuta Wangsawardana, Teguh Wangsadharma, dan Erlangga. Kehidupan ekonomi dari masyarakat Medang banyak bergantung pada perlayaran dan juga perdagangan. Kerajaan Kediri terletak di wilayah Kediri, Jawa Timur. Munculnya kerajaan ini berawal dari pembagian kerajaan oleh Erlangga menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri. Tujuan Erlangga membagi kerajaan tersebut untuk mencegah perpecahan antara dua putranya. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan. Setelah Erlangga wafat pada tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Janggala dan Panjalu. Perang ini berakhir dengan kekalahan Janggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu atau Kediri. Sumber sejarah dari kerajaan ini adalah prasasti, salah satunya prasasti Padlegan dan juga berita Cina yang dibawa oleh sumber sejarahnya berasal dari prasasti. Salah satunya adalah prasasti Sirah Kenting dan juga berita Cina yang berasal dari kronik Chu Panci yang dikarang oleh Jukua. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Kediri diantaranya ada Samarawijaya, Jayawarsa, Bamewara, Jayabaya, Sarweswara, Ayeswara, Srigandra, Kameswara, dan Kertajaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan juga perdagangan. Hasil utama pertaniannya adalah beras. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh. Kerajaan Singasari terletak di Tumapel, tepatnya di sebelah utara Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah kerajaan Singasari diperoleh dari kitab, salah satunya adalah kitab Pararaton dan juga prasasti-prasasti, salah satunya adalah prasasti Balawi dan juga berita Cina. Ken Arok atau Sri Rajasa Anusapati, Tohjoyo, Ranggaun atau Wisnuwardana, dan Kertanegara merupakan raja-raja yang memerintah Singasari. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah diantaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Terjadinya konflik dengan Kubilai Khan, Raja Mongol, Cina, merupakan salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Mojokerto. Majapahit merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Majapahit berasal dari Prasasti Gunung Butak yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, kemudian dari Kidung Harsawijaya, dan juga dari kitab Pararaton. Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuwana Tunggal Dewi, Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana merupakan raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan Gajah Mada. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Terjadinya perang saudara
yaitu Perang Paregreg, merupakan salah satu faktor penyebab dari kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Tarumanegara runtuh, Kerajaan Sunda baru muncul lagi pada tahun 1030 yang dipimpin oleh Maharaja Srijaya Bupati. Sumber sejarah dari Kerajaan Pajajaran ini adalah Sang Hayang Tapak yang ditemukan di Cibadak, Sukabumi. Pada masa pemerintahannya, ibu kota Kerajaan Sunda terletak di Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1357, Pajajaran dirundung luka dengan adanya peristiwa bubat di Jawa Timur. Raja-raja yang memerintah setelah Jaya Bupati antara lain Hyang Bunisora, Niskala Wastu Kencana, Rahyang Ningrat Kencana, dan seterusnya. Jatuhnya Kerajaan Sunda terjadi pada abad ke-16 yang diakibatkan dari serangan Kerajaan Islam Banten. Peninggalan-peninggalan dari masa Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama, ada candi dan stupa. Candi ini merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan dan juga makam. Candi bercorak Hindu salah satunya adalah Candi Prambanan, sedangkan candi bercorak Buddha salah satunya adalah Candi Borobudur. Kemudian yang kedua ada Gapura. Gapura ini merupakan sebuah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura yang beratap disebut dengan Padaraksa dan yang terbelah dua disebut dengan Bentar. Salah satu gapura peninggalan dari masa Hindu-Buddha ini adalah Gapura Wiringin Lawang. Yang ketiga ada Petirtaan. Petirtaan ini adalah sebuah tempat pemandian suci yang sering digunakan oleh kalangan istana kerajaan. Contoh dari Petirtaan ada Tirta Empul dan Tirta Jalatunda. Yang keempat ada patung atau arca. Patung peninggalan Hindu umumnya merupakan lambang Dewa Siwa, Brahma, dan juga Wisnu. Salah satu contohnya seperti patung Swiya Mahadewa. Patung peninggalan Buddha umumnya mewujudkan Sang Buddha Gautama yang tampil berbagai posisi. Salah satunya seperti arca Amitabha. Yang kelima ada relief. Relief ini diartikan sebagai seni pahat pada bangunan atau candi. Biasanya, relief melukiskan suatu cerita. Salah satu contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Prambanan. Yang keenam terdapat prasasti. Prasasti ini merupakan tulisan pada batu yang memuat informasi suatu sejarah. Salah satunya adalah Prasasti Canggal dan Talang Tuo. Dan peninggalan yang terakhir adalah kitab. Kitab ini merupakan karangan berupa kisah, catatan atau laporan tentang peristiwa atau sejarah. Biasanya isi kitab ini berupa puisi indah dalam sejumlah bait. Salah satu kitabnya adalah Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami proses masuknya Islam ke Indonesia. Kedua, dapat memahami penyebaran Islam di Indonesia. Ketiga, dapat memahami pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Dapat memahami kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, dapat memahami peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Lalu, bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia? Teori pertama adalah teori Mekah atau Arab. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh Buya Hamka yang bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab. Hal tersebut didasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Arab. Teori yang kedua adalah teori Persia.
Teori ini dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat. Beliau mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapat tersebut didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Salah satu tradisinya adalah peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Teori ketiga adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Kepulauan Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan Snouch Hugronie yang mengatakan penyebar atau pembawa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Dasar dari teori Gujarat ini yaitu relief nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangka 698 Hijriah atau 1297 memiliki kesamaan dengan nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Selanjutnya, bagaimana persebaran Islam di Indonesia? Ada beberapa cara yang dilakukan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Cara yang pertama, melalui perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya berasal dari orang-orang lokal, tetapi juga dari bangsa Arab, Persia, Cina, dan India. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Hal tersebut dikarenakan mereka menunggu perubahan angin sehingga memungkinkan mereka pulang ke negara asalnya. Dan pada saat itulah mereka menyebarkan agama Islam. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan inilah terbentuk ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan pihak wanita, sehingga memudahkan untuk menyebarkan agama Islam. Ketiga, melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Salah satunya yang dikenal pada saat itu adalah surau, dayah, dan juga pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni. Salah satunya adalah pertunjukan wayang kulit. Selanjutnya melalui tasawuf, melalui politik, dan juga dilakukan oleh para wali. Berikut ini adalah pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Yang pertama, perubahan dalam bidang politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Yang kedua, bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terjadi pembeda yang tegas antara kelompok masyarakat. Pembeda ini disebut dengan sistem kasta. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta seperti ajaran Hindu-Buddha sebelumnya. Pada bidang agama, pada masa Islam, jelas sebagian besar masyarakat Indonesia telah menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu-Buddha atau kepercayaan lainnya. Dan yang terakhir pada bidang kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia tidak serta-merta menggantikan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam, atau yang kita kenal dengan istilah
alkulturasi. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh Timur. Kesultanan ini berdiri sekitar abad 9 Masehi atau tahun 840. Sumber sejarah kerajaan Perlak didapatkan dari beberapa sumber, yaitu dari kitab, salah satunya kitab Idharul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi, kemudian dari silsilah raja, mata uang Perlak yang bertuliskan huruf Arab, dan dari catatan perjalanan Marco Polo, pedagang Fenisia Itali. Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah merupakan pendiri dari Kesultanan Perlak. Semula, kesultanan ini diperintah oleh dinasti Syahid Aziz yang berpaham Syiah, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Marah yang berpaham Ahlus Sunnah. Sekitar tahun 976, Kesultanan Perlak pecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Perlak Pesisir dan Kesultanan Perlak Pedalaman. Sehingga pada akhir abad ke-13, Kesultanan Perlak mengalami kehancuran karena diserang oleh Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 yang bertempat di pantai timur Aceh. Sumber sejarah dari Kesultanan Samudra Pasai adalah makam raja atau batu nisan Malik As-Saleh, kemudian catatan Marco Polo, pedagang Italia, dan juga catatan Musafir Ibnu Batuhah dari India. Sultan Al-Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik At-Tahir, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, dan Sultan Zainal Abidin Bahrain Shah merupakan raja-raja yang memerintah Kesultanan Samudra Pasai. Terdapat dua faktor yang menyebabkan kemunduran dari Kesultanan Samudra Pasai ini. Yang pertama, adanya serangan dari Kerajaan Majapahit, dan yang kedua, berdirinya Kesultanan Aceh. Selanjutnya adalah Kesultanan Aceh Darussalam yang terletak di tepi Selat Malaka. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Ibrahim atau Sultan Ali Mugayat Shah. Sultan Salahuddin dan Sultan Iskandar Muda merupakan raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1607 sampai 1636. Kesultanan Aceh Darussalam memiliki corak pemerintahan, yaitu pemerintahan sipil yang dijabat langsung oleh bangsawan dan juga pemerintahan atas dasar keagamaan yang dijabat oleh para ulama. Salah satu faktor penyebab kemunduran dari Kesultanan Aceh Darussalam ini adalah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah, yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Kesultanan Demak memiliki beberapa peran, di antaranya sebagai kerajaan terbesar yang berada di pantai utara Jawa, kemudian sebagai bandar dari transit antar pusat rempah-rempah di Maluku dan pusat perdagangan dunia, dan juga sebagai pusat penyebaran agama Islam. Selain Raden Patah, Pati Unus dan Sultan Trenggono merupakan raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Demak. Terjadinya perang saudara antar keturunan Sultan Trenggono dengan keturunan Pangeran Sekar menjadi salah satu penyebab kemunduran dari Kesultanan Demak. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan Sutawijaya pada tahun 1575.
Sutawijaya ini kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Selain Panembahan Senopati, Mas Jolang dan Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung, di mana Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat, termasuk Banten. Masuknya pengaruh Belanda ke Indonesia menjadi salah satu penyebab kemunduran dari Kesultanan Mataram. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Sehingga pada tahun 1526, M. Fathahilah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Banten diantaranya ada Hasanuddin, Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abdul Mufakir, Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Haji. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang. Hal ini karena pedagang-pedagang asing seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa berlabuh di Banten. Perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji merupakan awal dari kemunduran Kesultanan Banten. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan ini berasal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Kesultanan ini kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang sangat strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan juga Maluku. Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Syahid, Sultan Hasanuddin, dan Mapasoba merupakan raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Makassar. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Kesultanan Hasanuddin, yaitu sekitar tahun 1653 sampai 1669. Pada tahun 1660 terjadi Perang Makassar yang disebabkan oleh persaingan antara Kesultanan Makassar dengan Kerajaan Boni, yang merupakan awal dari kemunduran Kesultanan Makassar. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Dari sinilah muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Dari 4 kesultanan tersebut, Kesultanan Ternate lah yang paling maju. Hal ini dikarenakan Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah, sehingga menarik banyak pedagang. Kemajuan Kesultanan Ternate menyebabkan persaingan antara kesultanan yang ada di Maluku. Akibatnya, muncul 2 persekutuan yang saling bersaing, yaitu Uli V yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Berikut ini adalah peninggalan-peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Yang pertama dari seni bangunan. Terdapat masjid dan juga keraton. Masjid merupakan bangunan tempat beribadah bagi umat Islam, sedangkan keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai tempat tinggal dari raja beserta keluarganya. Kedua dari seni rupa. Terdapat makam, kemudian kaligrafi, dan juga seni ukir.
ketiga dari sastra atau karya sastra. Yang pertama itu ada babat. Babat ini diartikan sebagai cerita yang berisi tentang riwayat atau kejadian-kejadian penting di kerajaan. Kemudian yang kedua ada hikayat, diartikan sebagai cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit dari semangat. Kemudian yang ketiga ada suluk. Suluk ini merupakan karya sastra yang berasal dari Jawa yang berisi tentang masalah gaib atau ramalan-ramalan tentang hari baik dan buruk. Kemudian juga ada syair. Syair ini diartikan sebagai puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Dan yang terakhir ada riwayat atau nasihat, yaitu karya sastra yang mengiaskan riwayat para nabi beserta nasihat-nasihatnya. Yang terakhir dari seni pertunjukan. Yang pertama itu ada seni tari. Seni tari ini biasanya di beberapa daerah di Indonesia terdapat banyak sekali jenisnya. Biasanya yang berhubungan dengan nyanyian atau bacaan tertentu berupa salawat atau bacaan yang bernafaskan Islam. Salah satunya adalah tarian saman. Kemudian yang kedua ada seni suara. Nah, seni suara ini biasanya berisi salawat Nabi dengan iringan rebana. Kemudian ada seni wayang. Seni wayang ini dipentaskan untuk kepentingan dakwah agama Islam. Jenis wayang yang sering dipentaskan salah satunya adalah wayang kulit. Dan yang terakhir adalah seni gamelan. Nah, seni gamelan ini biasanya dipakai pada upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Mudah dipahami? Alhamdulillah, jadi semuanya sudah paham ya dengan apa yang telah Ibu sampaikan? Baiklah, agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian memahami dan menyimak apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan satu soal yang tentunya harus kalian jawab. Yuk langsung saja simak soal berikut ini. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebutkan cara-cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Sudah ditulis? Baiklah, yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan, kemudian pernikahan, pendidikan, kebudayaan, tasawuf, politik, dan melalui para wali. Alhamdulillah, tidak terasa pertemuan kita pada semester 2 ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan anak-anak di rumah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.